Xiao Mei ternampak sedang sedih dan menangis. Mungkin Xiao Mei itu sudah terlalu lama single, dan tiba-tiba Xiao Mei terkejut melihat air matanya yang berubah menjadi mie. Xiao Mei menjadi bingung. Xiao Mei sambil mengesat air mata wanitanya. Lalu Xiao Mei mengambil mie itu. Xiao Mei melihatnya lalu coba memakan mie itu. Ketika Xiao Mei mencoba makan mie itu, raut wajah Xiao Mei berubah menjadi seperti kayangan 7 tingkat petala langit. Xiao Mei mula memikirkan ide yang ada di otak Xiao Mei. Xiao Mei ingin menghasilkan dari air matanya itu. Tidak lama kemudian, Xiao Mei memanggil mentuanya. Xiao Mei lalu memberi mentuanya mie yang diperbuat dari air matanya itu. Mentuanya adalah orang pertama oleh karena mentuanya suka makan mie. Jadi Xiao Mei memberi mie kasih sayang dari air matanya. Mentuanya terus tersenyum misterius sambil berkata, "Sedap sedap sedap." Lalu Xiao Mei tersenyum malu-malu. Tidak lama kemudian, Xiao Mei telah membuka bisnis menjual mie. Xiao Mei menjual mie-nya di tempat orang yang tiada perasaan dan tiada malu. Masker pun tidak pakai. Xiao Mei meletakkan kotak yang bertulis noodles. Lalu orang berpusu-pusu macam dikejar anjir untuk membeli mie Xiao Mei. Berbagai-bagai bangsa yang datang membeli, ada Cina, ada Timur, ada India, ada Dusun, ada Bajau, ada Melayu dan juga ada Bangala. Terlihat di satu sudut, Xiao Mei menangis. Entah betul atau pura-pura nangis pun aku tidak tahu. Jualan Xiao Mei semakin ramai pembelinya. Yang selalu datang makan mie Xiao Mei pun sering datang. Mungkin mau mengurat Xiao Mei kali. Xiao Mei sambil mengira hasil uang air matanya itu. Sambil tersenyum puas, Xiao Mei sambil melihat bekas tempat menyimpan mie-nya. Sorry, mie. Tapi kali ini mata Xiao Mei tidak mengeluarkan air mata. Seperti selalunya, Xiao Mei menendang pintu, agar biasa menangis. Namun sia-sia. Sambil melihat Ike-Ike yang sedih, juga tidak berhasil. Xiao Mei juga menjatuhkan gelas kaca di atas kakinya. Juga tidak berhasil. Akhirnya Xiao Mei membawa anjing kesayangannya di dalam hutan. Xiao Mei melepaskan anjir itu ke hutan lalu meninggalkan anjir itu. Dalam perjalanan pulang, Xiao Mei yang sambil memandu dan memandang ke depan, terlihat mulai sedih. Anjir banget, hari semakin hari. Bisnisnya semakin berkembang maju. Malah negro-negro yang datang membeli mie Xiao Mei, mula gemuk dan membulat. Semua manusia tersenyum puas, memakan mie air mata Xiao Mei. Berbagai bangsa terlihat tersenyum memakan mie santut Xiao Mei. Ada yang sampai menjilat jari. Suatu hari, Xiao Hei adiknya menelpon kakaknya Xiao Mei untuk menjadi partnernya di dalam kedainya Xiao Hei. Lalu Xiao Hei berjumpa kakaknya di satu tempat yang indah dan terang benderang dengan cahaya bintang. Mereka berjumpa, pertama kali berjumpa malah terus berpeluk. Di dalam restorannya Xiao Hei, terlihat banyak pelanggan yang memakan mie, hingga mereka tidak sedar. Mentua limpas pun tidak dipandang. Semua pelanggan dan kostumer Xiao Hei tersenyum puas dan kepuasan. Xiao Hei lalu ke dapur, melihat Xiao Mei. Keran ingin mengorder lagi mie untuk pelanggan. Xiao Hei terlihat berdiri di dalam dapur. Entah apa yang merasuki Xiao Mei. Sambil menatap gambar anjirnya dan mentuanya, Xiao Mei akan menangis dan maka akhirnya Xiao Mei akan menghasilkan mie. Sekira mie yang kamu makan di kedai itu terasa sedapnya, maka itu adalah air matanya Xiao Mei. Maka film pun berakhirlah sudah, kisah ini. Dalam percintaan yang menyedihkan. Kenapa pula saya menyanyikan? Oke, film sampai di sini saja. Ciao.